Oke guys, selamat datang di OOP Obrolan Programmer. Oh iya, kamu tepuk tangan biasanya. Oh iya. Aku nggak biasa tepuk tangan. Oh gitu ya. Oke, cool. Jadi kita ada tamu baru nih, Kak. Siapa dulu nih? Ini ada penggantinya Ilham. Iya, the Kenapa one and ganti? only. Karena ini topiknya spesifik banget nih. Gitu. Kita bakal bahas soal hal yang beda. That's why kita butuh orang yang beda juga, Kak. Gitu. Nah, mungkin anything you want to say, Dri, ke teman-teman? Kan baru. Halo teman-teman. Kenalin. Ya, kenalin. Oh, aku aja kenalin. Ya, jadi kenalin. Ya, ini teman-teman kita juga di Gather Loop gitu ya. Andri, kita dulu juga sama-sama belajar bareng pas lagi di Malang gitu. Andri sekarang ya konteksnya kerja di salah satu software house di Jakarta ya. Benar. Jadi kayak gitu. Nah, berkaitan dengan hal itu gitu ya. Ini topik yang ditanyain sama teman-teman. Ada satu hal yang menarik nih. Jadi kayak dia penasaran dan pengen tahu nih gitu kayak gimana sih kehidupan dan perbedaan antara software engineer di sebuah software house gitu ya, dan juga di sebuah startup gitu yang base-nya mostly product based gitu kan. Yap. Ya. Dan kurasa itu juga sesuai dengan bidangmu kan ya. Kayak di beberapa company-mu mostly fokusnya ke product development kan? Lah gitu. Meanwhile Andri fokusnya di project based gitu. Nah, hal itu yang bakal kita coba ulik dan obrolin lebih lanjut gitu ya. Dan again gitu, lagi-lagi sebenarnya pertanyaannya nggak harus dari aku gitu, tapi juga bisa dari Aka. Kalau misalnya ada pertanyaan atau Andri juga pengen tanya, gimana sih kalau sebenarnya product based itu gak apa, feel free aja. Jadi kita ngalir aja gitu. Oke, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut nih, aku penasaran sih, maksudnya pertama nih Kak, definisi product based versus project based tuh yang kayak gimana gitu? Apakah kalau product base itu ya udah model bisnisnya itu B2C gitu ya, udah dikerjain produk untuk serving user aja gitu di sebuah startup, atau yang kayak gimana gitu, atau kalau semisal di software house gitu ya udah yang dihandle ya project client aja mostly, dan di luar konteks itu ya nggak perlu gitu kan kayak gitu. Nah, mungkin mulai dari situ dulu ya sebelum kita bahas lebih lanjut soal hal-hal yang lainnya. Jadi definisinya gimana? Kalau ya mungkin kita ke product base dulu kali ya, gimana? Oke, ini coba aku share apa yang aku ketahui aja ya. Selama berkarir, selama diskusi di komunitas gitu ya, dari yang pernah aku dengar, di teman-teman sharingkan dan kawan-kawan gitu. Jadi ya yang aku tahu dulu pas aku baru baru belajar gitu kan, sering lah dengar istilah product base versus project base gitu kan. Terus teman-teman di komunitas juga sharing bedanya apa dan kawan-kawan gitu. Nah, yang aku tangkap adalah ketika ngomongin product base gitu, produk kan, berarti kan kita kayak ngebuat sebuah karya gitu, produk creating something gitu kan, yang valuable gitu. Kemudian kita ingin ngedeliver karya tersebut gitu ya ke user gitu kan. Dimana ketika user ini value-nya tadi itu ke deliver, dia ngerasa permasalahannya ini di solve dengan gitu produk itu, dengan produk itu gitu. Akhirnya ya udah dia ada willingness to pay gitu kan. Jadi kayak kita tuh memberikan produk kita gitu. Kayak aku bayanginnya kayak ya udah kita sama kayak misalkan bikin bisnis restoran, bisnis cafe gitu kan. Ada sesuatu yang kita berikan ke user, kemudian kita si user ini membeli produk kita tadi itu, entah kita jualan apa gitu kan. Tapi kalau ngomonginnya ke startup gitu, ke tech company gitu kan, product base ya berarti kita ngedeliver solusi dalam bentuk aplikasi gitu kan. Jadi kalau product base itu ada sebuah company, dia punya keresahan akan sebuah permasalahan, dia ingin nge-solve permasalahan tersebut, kemudian dia bakalan bikin sebuah karya tadi itu atau aplikasi tadi itu, dan aplikasinya ini itu kayak ditawarkan solusinya ya, itu ditawarkan ke user tadi itu gitu. Entah nanti gimana ya skema pricingnya, gitu monetization-nya kan beda-beda, ada yang gitu kan, kayak payment subscription gitu-gitu, atau kayak ads ditaruh sana gitu terlepas kan. apapun itu ya. Nah, oke. Aku sedikit kebayang sih, tapi aku mau ke move ke Andri dulu nih. Nah, tadi salah satu hal yang di highlight sama si Aka itu kayak product based ya, creating something
products gitu. Nah pertanyaannya apakah di project base juga gitu juga? Kayaknya juga hal sama gitu. Tapi kalau emang hal yang sama ngebuat sesuatu gitu. Tapi apa yang membedakan dengan project base gitu? Mungkin yang paling ngebedain adalah kalau project base kan berarti kita ada produknya kan, jelas produknya itu apa gitu. Cuman kalau project base itu yang ngebedain adalah projectnya itu dari siapa gitu kan. Katakanlah projectnya dari klien gitu. Enggak cuma klien juga beragam gitu. Bisa jadi dari sebuah perusahaan, bisa jadi dari sebuah perorangan gitu. Kayak misal bikinin aku personal website dong gitu. Untuk brandingku sendiri. Iya. Ya, kayak gitu-gitulah bedanya gitu. Oke. At the end sebenarnya ya sama, tetap creating something, karya yang tadi atau dalam bentuk aplikasi digital gitu. Terlepas apapun itu web ataupun mobile gitu. Tapi mungkin yang membedakan ya kliennya, ada kliennya gitu. Nah, berarti kan kalau bisa dibilang gitu kayak berarti kalau product base itu biasanya yang pakai real user gitu ya. Kayak misal aku install aplikasi apa di HP ku gitu ya. Nah, aku aku pakai suatu product base gitu gak sih? Atau gimana? Mungkin yang aku tangkep ya dari hasil yang Andri jelasin tadi lebih ke inisiatifnya gitu ya mungkin. Maksudnya gini, oke, kita akan membuat sebuah aplikasi lah. Nih tidak perlu project, produk dan kawan-kawan. Kita mau bikin aplikasi. Di dalam aplikasi kan banyak fitur-fitur kan. Nah, banyak fitur-fitur, banyak solusi-solusi yang diberikan gitu kan. Dan aplikasi ini kan akan berkembang terus-terusan kan. Nambah fitur dan kawan-kawan, bug fixing, bla 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 gitu, ganti tampilan, apapun lah gitu. Nah, mungkin lebih dilihat dari inisiatifnya. Kalau misalkan industri tersebut itu dalam membuat fiturnya dan kawan-kawan itu inisiatif dari industri tersebut, karena industri tersebut memiliki aplikasi tersebut, ya udah itu berarti lebih fokus ke product base karena si industri tadi itu memiliki produk sendiri yang akan industri tadi maksudnya gimana tuh Kak? Aku nggak kebayang. Si industrinya ini, si company-nya ini itu memiliki sebuah aplikasi tersendiri gitu kan. Berarti yang maintain aplikasinya ini bakal si company-nya sendiri gitu kan. Ini kayaknya user-user kita yang pakai sekarang ada permasalahan di tampilan landing page-nya. Dia gak nangkep apa yang kita jual gitu misalkan. Kayaknya kita butuh ubah tampilan landing page kita deh. Beda kita ubah sendiri nih si ininya. Nah, tapi kalau yang aku tangkap dari Andri, karena tadi ada kliennya kan. Berarti inisiatif tadi kayak bahkan bisnisnya gitu ya. Itu dari sisi kliennya, needs-nya itu dari kliennya tadi gitu. Ternyata kliennya bilang, ini ada permasalahan tadi di landing page misalkan. Nah, tapi yang ingin ada inisiatifnya tuh dari si klien tadi dan akan datang ke project base tadi itu, company project base tadi itu gitu kan, untuk meminta diupdate tampilannya gitu kan, si landing page-nya tadi. Dia akan memberikan keluhan-keluhannya. Ini susah usernya ternyata mental dari landing page, dia bingung apa terus dia keluar lagi, gak sampai ke halaman pembelian misalkan kayak gitu. Yang tahu tuh kliennya problemnya gitu. Oke. Berarti apa ya? Kayak ya intinya yang tadi kan inisiatifnya tuh kalau product base datang dari si usernya yang make dari aplikasi kita, tapi kalau yang project base itu ya dari klien minta apa gitu gak sih Kak? Dri? Ya benar. Dan si project base-nya itu kan nge-solve problem dari si klien yang klien minta gitu kan. Tapi aku penasaran Dri, kalau case-nya kayak gitu. Nah, apakah dari timmu sendiri gitu, dari company-mu sendiri yang melayani atau bikin service untuk klien gitu, itu kamu bisa untuk inisiatif sendiri nih gitu, jadi kayak nggak mungkin dari kliennya gitu. Jadi kayak kayaknya kalau dilihat sekilas dari apps yang kita udah jadi develop, kayaknya butuh fitur ini untuk karena user gini deh, tapi itu bukan permintaan klien gitu, tapi inisiatif dari timmu sendiri. Gimana? Kalau itu sebenarnya itu tergantung dari kesepakatan di awal ya. Kayak soalnya gini, sebelum project itu di-develop, itu ada persyaratannya kayak kita ada project ini, misal untuk menangani katakanlah perusahaan retail barang gitu ya. Nah, dari perusahaan A gitu ya. Nah, perusahaan itu bakal datang ke sebuah software house gitu, atau konsultan IT gitu, buat ngetransformasi masalahnya dia ke dalam bentuk digital gitu. Kebayang. Dari perusahaan A tersebut bakal ngasih
bakal ngasih persyaratan apa aja, kayak oke, saya punya masalah ini, saya pengen dibikinin ini, terus fiturnya ada ini, saya pengen dari fitur ini bisa ini gitu. Oke, semacam kontrak di awal gitu ya. Benar-benar. Nah, termasuk juga nentuin timeline segala macam. Oh, ya benar. Terus itu salah satu contohnya. Nah, dan juga ada beberapa yang di awal itu nggak ada sorry. Balik lagi ya ke awal ya. Kan tadi salah satu pertanyaannya adalah apakah dari tim kita, saya sendiri bisa gitu inisiatif untuk. Nah, sebenarnya bisa aja, tapi enggak serta merta itu langsung diaplikasikan gitu. Tetap perlu ada dulu. Bener. Ya. Kayaknya kita menemukan masalah kayak gini nih gitu, dan kayaknya akan bagus nih kalau dikembangkan seperti ini, gimana gitu. Ya, karena bisa jadi apa yang kita usulkan nggak valuable buat kliennya gitu kan. Karena kan dari sisi dari yang sisi project base-nya itu kan ini kan ya, kayak gak tahu detail bisnis dari si kliennya kan, atau sebenarnya tahu kayak detailnya gimana, problemnya dari sisi bahkan kayak dari sisi keuangan dari si kliennya kayak gini, itu apakah dalam itu atau enggak sampai sedetail itu sih. Mungkin bisnis utamanya aja sih, kayak misal nih ada sebuah perusahaan surya panel gitu kan. Ya udah, konteks yang akan dikasih ke tim kita, ya udah terkait surya panel itu gitu, kayak surya panel di kita tuh ngapain aja gitu, terus integrasi kemana gitu, lebih ke konteks project yang mau dibikin. High levelnya aja lah ya gitu ya. Iya, lebih kayak pain pointnya tapi dikasihkan kan, kayak kenapa nih kita kok harus ngedevelop platform atau aplikasi ini nih gitu. Oke, menarik sih pertanyaannya. Soalnya gini, kalau untuk masalah pain point tuh saya belum pernah dapat info ya. Saya nggak bisa bilang jawab iya dan enggak gitu. Soalnya yang berhadapan pertama kali dengan project itu adalah ada level di atas product manager. Ya benar. Project manager. Jadi datang ke engineer-nya tuh udah dalam bentuk apa ya, mungkin task, user story dan kawan-kawan gitu yang berhadapan langsung dengan permintaan klien, dan kawan itu udah ada tim ada PRD gitu juga kan biasanya. Ada PRD. Nah, di PRD itu kan biasanya juga dijelasin kan background dari projectnya kenapa, terus goals yang mau dicapai dengan project ini jadi itu apa, kan ada harusnya. Bukan mungkin nggak sampai ke background dari projectnya sih, tapi kalau dari goals dari fitur-fitur yang akan dikerjain ada gitu. Ya, tetap dapat ininya berarti, tetap dapat apa why-nya lah gitu kan. Kenapa fitur ini kok ada gitu. Oke. Aku rasa udah cukup clear sih. Nah, aku pengen bahas lebih lanjut soal hal lain nih, soal development flow gitu kan. Jadi kayak antara project base dan product base kurasa bakal beda gitu kan. Karena yang satu requirement-nya datang dari user, yang satu requirement-nya dari klien gitu kan. Nah, itu kayaknya bakal lumayan beda kalau kurasa ya. Nah, itu aku coba pengen bahas lebih lanjut dan detailnya seperti apa gitu. Nah, mungkin kamu bisa ceritain Kak, kayak development flow mulai dari ya end to end ya, high levelnya aja, apa aja yang biasa dilakuin dari awal nih gitu ya, sampai pada akhirnya produk itu deploy into production gitu. Paling sebelum aku membahas itu mau coba ngegaris bawain yang ini ya. Mungkin menurutku lebih ke ini sih, dan tadi kamu bilang kan kalau yang dari product base itu dari user, kalau yang project base dari klien gitu ya. Tapi kalau kita pikir-pikir sebenarnya kan ujung-ujungnya dari user semua gak sih? Kalau emang pengguna akhir lah, entah itu admin, entah itu beneran end user gitu kan. Mungkin lebih ngebedainnya adalah yang menerima pain point tadi, kalau di product base itu adalah tim internal si company-nya sendiri gitu kan, yang punya product base sendiri gitu kan, karena yang memonitoring produknya kan ada tim produk sendiri atau tim bisnis sendiri lah gitu kan. Tapi kalau dari project base mungkin yang akan menerima itu adalah tim internalnya si klien ini gitu kan, baru kliennya nyampaikan gitu kan. Nah, kalau ngelihatnya dari sana dan ujung-ujungnya itu kita ngelihat developmentnya, kayaknya bakal mirip-mirip gak sih kayak yang dilakukan ya. Coba ya, kalau misalkan di product base ya, pertama kali request dan kawan-kawan itu kan inisiatifnya bisa jadi kan dari bisnis kan, ada kebutuhan apa bisa, dan kawan-kawan bisa juga dari tim marketing. Wah, kita butuh bikin promo nih dan kawan-kawan momennya pas nih kayak gitu kan, bisa jadi dari berbagai ada satu event tertentu 11 atau apa ya biasanya kayak
Bisa juga dari CEO-nya gitu kan. Ada kerjasama entah sama stakeholder tertentu gitu kan. Bisa gak produkmu nge-solve masalah kita? Oh bisa nih, tapi butuh ada development. Nah inisiatifnya datang dari CEO-nya gitu kan. Nah mungkin akan turun hingga akhirnya datanglah permintaan tadi ke tim produk gitu kan. Datang ke tim produk itu inilah ya ngolah si kebutuhannya tadi. Hingga akhirnya terbentuklah PRD, ya kan? Dari PRD itu kan masih bayanganku tuh kayak masih semacam apa ya, kayak kata-kata lah gitu, masih belum ada bentuk visualnya, iya kayak masih dokumen teks gitu loh, belum ada visualisasi dari sisi UI-nya gitu. Nah berarti kan dari sana itu bakalan produk ini bakal tektokan sama tim desainer gitu. Untuk mentranslate visualisasinya gitu kan. Kayak kita butuh login, butuh apa, tapi kan gak ada visualnya kan seperti apa gitu kan. Front end butuh itu, back end juga butuh untuk nge-extract datanya gitu kan. Butuh apa aja. Ngobrol sama tim desain gitu kan. Akhirnya sudah jadi si mock-up-nya ya, wireframe dan kawan-kawan ya, sebutuhnya lah ya, tiap tim juga beda-beda gitu kan detailnya gitu, tergantung kebutuhan timnya gitu kan. Dari sana di deliver ke engineer-nya ya kan, ini ada kayak gini nih development-nya bla bla bla, kebutuhannya seperti ini bla 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 bla. Habis itu engineers-nya itu bakal breakdown task beres. Oh sebelum breakdown task mungkin bahas API kontrak gitu kan, ini butuh API apa aja nih, butuh endpoint apa aja, datanya seperti apa gitu kan. Deal-dealannya lah gitu kan. Terus habis itu breakdown tasknya dibagi-bagiin ke tim development, beres, ada proses QA dan kawan-kawan, terus persiapan rilis ya. Mungkin gambaran besarnya bakalan kayak gitu sih. Walaupun detail-detailnya mungkin beda-beda ya tiap tim bahkan gitu. Ya, tapi seenggaknya apa ya? Big stepnya apa tahap-tahapannya itu ya kayak gitu ya tadi. Kayak kebayang sih. Nah gimana kalau di project based Dri? Karena tadi Aka sempat mention sebenarnya satu hal yang sama adalah coming from user juga gitu, dari klien. Menurutku ya. Iya, sebenarnya dari flow-nya sebenarnya sama-sama aja sih. Cuman kayak kalau di project base setahu saya project base, beberapa project base tuh ada step yang dilompatin. Kayak kayak contohnya tadi. Baru tahu nih. Dari dokumen terus ke tim produk, bukan tim produk, bikin mocknya gitu kan. Mocknya udah ready, mockupnya udah ready, terus bikin API kontrak gitu kan. Deal-dealan, terus ke engineer-nya gitu. Nah, di step API kontrak itu setahu saya dan itu dilewati gitu. Enggak ada deal-dealan antara engineer-nya gitu. Ya tapi menurutku kalau case yang API kontrak ya, kayaknya bukan urusan product base atau project base, jadi ke kebutuhan timnya gitu kan. Benar. Tergantung tim engineer-nya sih. Iya, benar. Dan kebutuhan juga menurutku ya, kayak misalkan nih projectnya atau fiturnya yang bakal di-develop gak begitu kompleks gitu kan, gak begitu kompleks, simple gitu kan, dan kita butuh speed gitu kan. Kita butuh speed, kita gimana cara ini deadline-nya mepet gitu kan. Tapi kita tetap butuh ngelakuin ini gitu kan. Gimana caranya kita nge-cut kegiatan-kegiatan yang sebenarnya masih bisa di-cut gitu. Misalkan API kontrak, kenapa kok di-cut? Ya sebenarnya penting juga gitu kan. Tapi mungkin karena tidak sebanyak itu gitu kan. Dan gak sekompleks itu. Gak sekompleks itu juga, gak seribet itu ininya. Cuma udah nih get data doang, satu data doang. Dan skemanya udah skema-skema yang kita tahu. Misalkan artikel gitu. Udah ada di code base-nya sudah ada lah skema artikel tuh kayak gimana, ini tinggal get doang dengan data yang sama. Oh ya udah skip aja gitu, karena buat ngehemat waktu development-nya. Iya, gitu. kebayang sih. Jadi mostly sebenarnya sama ya, Dri, ya. Sebenarnya sama-sama aja sih sebenarnya. Tetap ada sprint planning, Kanban dan itu tetap. Dan itu juga sebenarnya bukan karena project base atau product base menentukan pakai Kanban atau sprint kan, tergantung company-nya. Company, timnya kebutuhannya kayak gimana gitu kan, culture timnya seperti apa gitu. Betul ya. Aku juga ya di beberapa company juga ada yang pakai Kanban, ada yang pakai sprint ya, dan of course bukan karena project base atau product base gitu kan. Kadang juga di satu tim yang sama kadang juga switch gitu kan, kayak awalnya pakai Kanban nih. Tapi karena butuh lebih terstruktur, udah waktunya gitu kan, timnya mungkin makin besar. Kalau misalkan Kanban kan langsung ambil gitu kan, butuh ada sesi planningnya dan time boxingnya gitu kan. Ya udah pindah ke si Scrum gitu kan, yang ada sprintnya gitu kan. Tapi kadang ada juga yang dari Scrum gitu kan, karena kebutuhannya itu mungkin gak sekompleks itu, baik lagi ke
Kanban yang lebih simple gitu kan, nggak ada planning dan kawan-kawan gitu. Nah, nyambung ke hal yang tadi ada sempat ada hal yang dimention, yaitu ngomongin soal speed development gitu kan. Nah, itu gimana Tri? Karena aku ngelihatnya background again tadi ya, kayak satu ada yang datang dari user gitu ya, dan satu yang lebih ke klien mintanya gitu. Apakah kayak itu jadi demanding gitu? Oh, nggak mau, pokoknya waktunya segini, waktu development phase-nya gini, kayak menarik gitu kan. Tapi meanwhile kalau user kayak dia kan cuman kayak aku nggak tahu ya, mungkin kayak yang di bayanganku ngasih pain point kan. Oh, aku punya permasalahan ini, terus kayak ada feedback, terus ngontak tim support dari aplikasi kita kayak gitu kan. Nah, tapi kalau klien kan nggak tahu, mungkin yang di bayanganku bentuk kerjasama gitu kan. Demanding gitu. Oh, nggak, pokoknya harus gini gitu. Atau gimana nih? Yang bisa pada akhirnya menentukan phase development dari tim ini. Oke. Jadi pertanyaannya adalah gimana caranya? Apa yang menentukan phase development gitu kurang lebih? Iya, phase developmentnya di project base tuh kayak gimana gitu. Soalnya kan backgroundnya tadi ya datang dari klien kan gitu kan. Yap. Nah, kalau nggak salah gini deh. Jadi misalnya kita udah ada project nih gitu, udah jelas nih dari requirement-nya, terus dari timeline-nya gitu, terus bahkan dari ekspektasi selesai di bulan keberapa gitu, terus engineer siapa aja yang bakal ngerjain. Nah, itu biasanya bakal di breakdown sama si project manager. Itu di breakdown. Oke, kita ada project ini dengan misal timeline-nya 5 bulan gitu. Nah, dalam 5 bulan itu enggak full 5 bulan gitu. Maksudnya kayak kita bakal ngelakuin development selama bulan ke-1 sampai bulan ke-4. Nah, bulan kelimanya mau nggak mau itu harus selesai gitu. Bulan ke-1 sampai bulan ke-4. Nah, bulan kelimanya untuk buffering gitu. Jadi kalau ada apa-apa, misal ada bug, tiba-tiba ada bug atau apa gitu, dan ya kita kebut di bulan kelima gitu. Bahkan kalau ada yang bukan mepet. Bahkan di bulan kelima itu kita bisa ngetes keseluruhan keseluruhan software yang kita bikin gitu. Kayak UAT gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Gitu. Dan nah itu kan yang coba deal-dealan product team kan ya. Nah, apakah itu juga berdasarkan persetujuan dari engineer nih? Kayak ngelempar, Mas, ini aku udah project dari company ini, kliennya ini 5 bulan bisa kelar gak? Gitu. Atau kayak atau gimana? Dengan konsensus dari tim engineering juga gak? Intinya yang mau kamu sampaikan, yang kamu tanyakan adalah kalau di project base gitu, apakah engineer ini membantu mempertimbangkan berapa lama nih waktu terlibat juga gitu. Atau itu full authority of the product team gitu. Oke. Kalau untuk scope yang besar, maksudnya keseluruhan softwarenya itu yang nentuin adalah level di atas kita gitu. Level di atas kita engineers atau udah kayak levelnya tuh udah ini di luar engineering team. Kayak atau senior engineers gitu yang bantu senior ke atas gitu ya mungkin ya. Gitu. Senior ke atas. Nah, dan kalau gitu ya. Benar. Dan kalau engineer-nya sendiri kayak yang ngerjain itu bakal ngebantu nentuin ekspektasi kayak kita ada fitur ini kira-kira bisa dikerjain selama berapa sprint ya gitu. Per feature-nya ya. Iya. Oke. Nah, oke. Aku bayang sih. Nah, kalau di produk gimana Kak? Kalau di produk ada beda nggak dari apa yang disampaikan Andri tadi? Kalau di produk kayaknya bakal mirip-mirip di bagian apa tadi high level timeline-nya gitu loh. Jadi kayak untuk ngedevelop inisiatif yang baru ini atau project baru ini gitu kan, atau fitur baru ini gitu, kira-kira ini akan makan waktu 3 bulan contoh, atau 2 bulan atau sebulan, entah itu tergantung ukurannya gitu kan. Kemudian mungkin bisa jadi ada yang udah dibagi dari beberapa fase gitu kan. Fase pertama kita bentuk idealnya segede ini nih, tapi fase pertama bikin dulu yang kayak gini, terus dipotong gitu. Jadi kalau dari sisi yang gedenya banget, itu bisa jadi dari tim produk itu udah ada gambaran lah ini akan seberapa besar gitu. Bisa lebih detail lagi kayak pemecahannya dan kawan-kawan, bisa lebih rapi lagi kalau misalkan dari tim produk itu ada yang sedikit-sedikit paham sama tech gitu untuk developmentnya. Kadang ada juga dia
produk gitu kan, dari tim produk, tapi dia ada sedikit background untuk engineering gitu. Walaupun nggak dalam banget gitu. Bisa jadi dia mungkin backgroundnya kuliah di IT gitu kan, tapi fokusnya lebih ke building produk, itu ada juga kayak gitu. Jadi bisa rapih lah dalam bikin ininya gitu. Tapi kembali untuk per fasenya tadi gitu kan, ini bakal butuh berapa sprint gitu kan. Ini kompleksitasnya sebenarnya akan seberapa gede dan kawan-kawan itu bakal datang dari engineers-nya gitu ya. Oke, kebayang. Dan situ biasanya bakal bisa menerima adjustment juga kayak ternyata yang kita bayangkan harusnya itu 1 bulan doang, ternyata gak bisa nih kalau ditambah buffer dan kawan-kawannya harusnya 2 bulan. Udah coba di adjust lagi lah timelinenya kayak gitu. Oke. Kurasa udah clear sih. Dan ya aku pengen, nah sekarang coba kita bahas soal perspektif dari kita sebagai as a software engineer nih. Experience kita as software engineers working on a product base versus the project base gitu. Nah, apa yang aku maksud dengan itu gitu kan. Nah, berangkat dari background tadi kayak yang ada di bayanganku adalah kalau project base kan ya again project datang dari klien gitu ya. Nah, itu berarti projectnya berganti-ganti dong, silih berganti gitu kayak. Oke, katakan tadi ya ada project yang satu requirement 6 bulan gitu kan. Tapi kan ya again kita stay in the company gak cuma 6 bulan doang gitu kan. Tapi ya bertahun-tahun gitu kan, dan which mean bertahun-tahun gitu juga kan bakal ganti-ganti project nih gitu. Nah, apakah memang benar itu yang di kejadian gitu, dan gimana experience-mu dengan hal itu gitu? Apakah kamu masih bisa dapetin sense of bukan responsibility, sense of belonging terhadap produknya gitu? Ya, itu penting banget sih, karena apa ya, yang bikin kita itu ngoding gak cuma sekedar ngerjain task ngoding doang. Itu kan kayak ada sisi memiliki projectnya gitu kan. Kayak ini aku besarkan seperti anak sendiri gitu kan. Kayak ini dulu masih fiturnya masih kecil-kecil nih, dikit-dikit banget. Sekarang udah ada fitur ini, fitur itu udah rapih banget dan kawan-kawan kayak gitu kan. Kayak ada perasaan memiliki gitu kan. Yang bikin happy itu kan bagian sananya. Gak cuman kayak kita just for the sake of ngoding bikin produk, tapi kayak kita tahu nih, oke, aku ngedevelop sebuah software, ini dampaknya katakanlah ya untuk society itu gimana atau apa gitu. Itu kan juga ya di samping duit ya, itu kan juga hal yang meaningful gitu. Iya. Gimana deh? Oke, mungkin saya coba dari awal dulu ya. Sebenarnya benar, project itu bakal berganti-ganti gitu ya, berdasarkan durasinya gitu. Dan juga ada salah satu project, bukan salah satu, ada tipe project yang mana itu jatuhnya maintenance software mereka gitu. Bukan bikin dari awal berarti. Kalau belum nggak nentu sih, bisa jadi yang bikin dari awal itu si software house itu. Oke, software house ini dan dia bakal nge-maintenance dalam jangka waktu tertentu, misal 1 tahun 2 tahun gitu. Mirip-mirip produk ya kan. Jadi seolah-olah tuh kayak si software house-nya ini ya nge-maintain seterusnya gitu ya. Dan bakal mengikuti perkembangan si software ini gitu kan. Yang awalnya mungkin di tahun-tahun pertama masih simple banget, MVP dulu. Terus apa sampai dia benar-benar powerful kan si software yang dibuat ini gitu ya. Jadi super app. Jadi super app gitu. Berarti itu ada juga tipe project yang kayak gitu. Ada juga, tapi yang saya alami developmentnya lebih lambat. Maksudnya enggak secepat phase-nya ya, lebih lambat. Kayak karena ya again maintenance kan ya. Benar. Bukan sebuah feature gitu. Yap. Nah, kalau rasa kepemilikan bingung sih sebenarnya jawabnya ya. Soalnya kalau dibilang apakah punya rasa kepemilikan terhadap proyek yang saya kerjain, ada mungkin ya, tapi kecil gitu ya. Soalnya proyeknya berganti-ganti terus. Soalnya proyeknya selalu berganti gitu kan. Dan juga untuk memiliki rasa kepemilikan kan itu butuh waktu yang nggak sebentar kan. Gitu. Ya, kalau untuk nyaman dan bisa sayang itu kan. Dan jangan curhat dan. Tapi gini, aku ada yang pengen aku tanyain sih gini. Gimana caranya kamu bisa cepat move on gini? Karena kan cepat move on. Bukan, ini move on sama ininya, kerjaan, projectnya gitu loh. Kan gini, kan kamu bakal banyak momen di mana harus berganti-ganti project gitu. Ntar pertama di-assign di project A, terus project A beres, pindah ke B, pindah ke C. Berarti kan kamu harus mengucapkan sampai jumpa gitu kan. Dan
harus move on dan harus switching konteks dan nyaman di project yang baru. Nyaman sama orang baru lagi. Orang-orangnya bisa jadi komposisinya beda lagi, timnya, terus code base yang ada mungkin bisa beda lagi gitu kan. Terus kebayang. Developmentnya bisa kayak di project A karena kliennya beda itu culture-nya seperti ini. Terus di project B beda lagi culture-nya seperti ini. Kan akan terjadi perbedaan seperti itu kan. Itu gimana caranya kamu bisa menikmati dan berdamai dengan hal itu. Iya itu penting sih. Karena kan berdamai. Kalau nggak bisa berdamai dengan itu kan nggak nyaman kerja. Iya, bisa jadi burnout atau something. Aku ganti-ganti terus, aku nggak bisa menyesuaikan dan kawan-kawan. Betul. Gitu. Oke. Berarti tadi adalah project yang secara berganti-ganti, terus bisa jadi timnya juga berganti, bisa jadi code base juga berganti. Nah, macam-macam. Mungkin saya coba dari code base dulu ya. Itu saya ngerasa biasa aja gitu. Soalnya kita udah punya tech yang sama gitu. Benar. Itu udah tertulis gitu, udah terdokumentasi. Dan itu di apply di banyak proyek udah pakai template kayak gini. Standarisasinya kayak gini. Standarisasi sih gitu. Dan untuk yang kedua itu terkait tim yang berganti-ganti. Nah, itu jarang banget terjadi sih gitu. Soalnya gini, misal nih di project A itu anggotanya 5 orang. A, B, C dan D gitu. Sorry 4 itu. A, B, C, D, E. Ribet sih. Sorry. Berarti kan kelima orang itu selesainya berbarengan dong gitu. Oke. Nah, ketika mereka selesai berbarengan, mereka biasanya bakal berbarengan lagi. Kecuali dari kelima orang yang ada di salah satu project itu dibutuhin di project lain. Berarti selesainya nggak berbarengan dong. Masuknya ke project selanjutnya juga nggak berbarengan gitu. Atau ada gak yang saking jagonya dia beres sendirian nih daripada teman-teman yang lain gitu. Saking jagonya di assign di multiple project. Saking jago cepet set gitu kan. Jadi enggak kayaknya. Di perusahaan yang saya kerja sih enggak gitu. Ya tapi again sense of belonging dan rasa memiliki dan makna terhadap kerjaannya gimana deh? Kalau rasa memiliki mungkin dikit ya. Baru muncul dikit sih gitu. Kalau rasa memiliki kayak soalnya proyeknya berubah gitu. Kalau rasa memiliki sepenuhnya terhadap proyek itu kayaknya susah deh gitu. Karena pindah-pindah tadi ya. Dan mungkin kalau terlalu ini mungkin ya kalau terlalu mencintai gitu kan. Terus sakit juga sih kan. Iya, terus harus berpisah kan sakit kan gitu. Mungkin harus yang tidak terlalu kalau tidak care kan jadi jelek kan. Atau mungkin care gitu tapi jangan sampai yang terlalu sampai inilah hidup dan mati lah gitu loh kayak sewajarnya gitu kan. Jadi bisa cepet bisa cepet move on gitu kan. Jadi kalau mencintai berlebihan itu juga nggak bagus kan? Nggak bagus. Iya. Gitu dan kita juga harusnya nggak boleh berekspektasi terlalu tinggi gitu. Karena sekalinya ekspektasi itu dipatahkan, sakitnya tuh bukan main. Ini apa sih? Ini obrolan apa sih sumpah? Gini ya. Kalau itu perspektif dari Andri di project base gitu. Tapi gimana kalau di product base gitu kayak apa how your experience gitu. Terkait apa nih? Terkait yang tadi yang gitu. Dan lain-lain gitu. Mungkin kalau di product base ya gitu, itu bakalan lebih mudah, bakal lebih banyak untuk jatuh cinta. Bukan. Lebih banyak kesempatan untuk kita tuh stay di satu produk yang sama gitu. Karena kan apalagi di fase-fase awal startupnya gitu ya dalam membentuk si produk ini. Pasti kan fokusnya ke satu produk dulu kan. Gak mungkin yang kita baru bikin startup terus habis itu bikin banyak produk yang jalan berbarengan kan, enggak kan. Kayak fokus ke satu dulu. Apalagi dari awal kita terlibat di MVP-nya sampai dia bisa bikin profit buat perusahaan ya. Tambah fitur lagi tapi di produk yang sama gitu kan. Baru dari sana bakalan tambah makin gede muncullah sub produknya gitu kan. Yang layanan-layanan yang berbeda dari satu produk yang sama. Nah, mungkin di sana itu akan berbeda. Misalkan sub produk satu yang ngerjain tim apa, sub produk 2-nya tim beda lagi, yang 3 beda lagi kayak gitu. Dan mungkin tapi menurutku tetap ada
chance di mana kita akan berpindah dari satu produk ke produk yang lain gitu. Walaupun bukan produk yang gede tadi ya, tapi sub produknya tadi. Dan bisa jadi tadi timnya beda lagi gitu kan. Terus code base-nya mungkin bisa jadi beda karena mungkin dipisah berdasarkan sub produknya dan lain-lain, beda subdomain dan kawan-kawan. Bisa jadi ya. Bisa jadi kayak gitu. Karena dalam satu company juga nggak menutup kemungkinan dia punya nggak cuma punya satu produk tapi banyak juga produknya dan beda produk, beda repo, beda code base, beda tim, cara developnya juga beda gitu kan, karena yang tipikal user yang butuh juga beda gitu kan, itu bisa aja terjadi. Jadi mungkin ya tadi ya lebih ke persentasenya aja, semuanya bisa terjadi yang perpindahan dan kawan-kawan itu, tapi mungkin persentasenya aja yang lebih jarang gitu ya. Apalagi kalau tadi di momen-momen awal itu. Oke. Nah ini udah lumayan clear dan juga ternyata waktunya udah mulai nipis nih. Tapi aku ada satu hal yang masih penasaran dan kurasa penting untuk teman-teman tahu terkait gimana mempersiapkan diri kita gitu ya untuk masuk ke sebuah ya product base dan project base. Tentu bakal beda-beda, entah mungkin dari perbedaan requirement untuk apply-nya gitu, apa yang harus dipersiapkan segala macam, itu kurasa penting untuk dibahas gitu ya. Nah aku pengen ke product base dulu, gimana, how should we prepare untuk ya dapetin jobs di product base as a software engineer? Oke. Yang pertama mungkin yang bakal aku lihat pertama kali adalah kita mau apply ke company yang produknya itu di level apa gitu, sudah sampai development-nya itu sudah sampai mana. Jadi let's say dia itu produknya masih MVP gitu kan. Produknya masih MVP gitu kan, masih baru jalan, pengen cepet-cepet agar bisa ditunjukkan ke market, ke user gitu kan. Nah, berarti kan yang dibutuhkan adalah engineers yang secara praktikal itu bisa langsung terjun untuk kontribusi development gitu. Kayak masih belum fokus ke performance lah, fokus ke optimasi code-nya lah dan lain-lain, itu kayak masih belum fokus ke sana gitu. Jadi iya, berarti tergantung produknya ya. Apakah dia udah mature atau awal-awal masih prematur nih baru MVP masih bakal beda ya. Oke. Kayak apa namanya? Oh ya udah, kalau misalkan kayak gitu kan berarti kita fokusnya paling enggak algoritma lah ya, pastilah itu fundamental di mana-mana gitu kan. Walaupun yang enggak jago-jago banget gitu, asalkan logikanya sudah jalan, algoritmanya udah jalan, terus pemahaman tentang basic kalau misalkan di front end berarti ya HTML, CSS, JavaScript udah jalan gitu kan. Terus kemampuan untuk menggunakan framework juga udah bisa produktif menggunakan framework yang digunakan oleh company-nya, ya udah gitu. Tapi bakal beda lagi kalau misalkan produknya itu udah gede, yang dilihat itu bukan cuma cepet-cepetan develop feature, tapi dari sisi clean code-nya, dari sisi maintainability-nya, bikin abstraksinya, performance-nya dan lain-lain, itu kan bakal butuh fundamental yang lebih deep gitu. Gak cuma bisa pakai framework tapi paham why ini framework ini ada, kapan gak harus pakai framework ini dan lain-lain kayak gitu. Jadi harus benar-benar yang dalam. Nah, di sini ya aku juga ada pertanyaan jadinya nih. Ke Andri gitu. Gini. Gini, kan kalau produk itu kan kita fokus ke satu produk, kita develop sampai di titik produk ini jadi super tadi gitu kan. Dimana ketika udah jadi super, yang dipertimbangkan oleh engineers ini kan gak cuma ya tadi development doang, tapi ya fokus ke code base-nya lah, strukturnya lah, performance dan kawan-kawan. Jadi ada banyak hal yang bisa diulik gitu. Daripada hanya develop feature beres gitu. Nah, yang mau aku tanyakan, ada gak case di mana kalau project base yang aku pahami tadi itu kan project beres, kita ada request project baru, kita develop lagi. Terus kita develop project yang beda, project beda. Nah, di sana aku masih belum nangkap apakah ada chance di mana kita maintain satu project sampai gede banget gitu. Nah, sehingga si engineers-nya yang perlu dipertimbangkan untuk ngedevelop ini itu gak cuma asal fitur jadi, tapi mikirin hal-hal tadi itu, performance lah, SEO lah, apapun itu. Jadi bisa belajar banyak hal nih dan improve banyak hal si engineers-nya. Adakah chance seperti itu atau gimana gitu? Itu penasaran banget sih. Iya, betul sih. Kan biasanya juga di industri identiknya
nggak perlu tuh coding interview algoritma data structure. Toh kita nanti ujung-ujungnya CRUD doang gitu-gitu kan. Nah, ini Tapi apakah ada chance yang sampai gimana kalau project gitu? base? Yep. Sebenarnya ada chance sih. Saya coba sebutin tadi ya. Berarti dari performance, terus tadi SEO. Nah, misalkan. Nah, itu berdasarkan dari scope klien kita gitu. Maksudnya gini. Apakah scope klien kita itu hanya internal app atau justru skopnya satu Indonesia, bisa diakses oleh satu Indonesia gitu. Nah, itu bakal ada kesempatan buat dua hal tadi itu gitu. Iya. Tergantung balik lagi ke skopnya sih. Tergantung gitu. kebutuhan juga ya. Tapi mostly gimana ya? Kebanyakan untuk yang skop segede itu, maksudnya segede satu bisa diakses satu Indonesia tuh jarang sih gitu. Jarang ada project segede itu gitu. Skopnya ya gitu, dari skop gitu. Berarti kalau lebih ke yang apa ya? Yang project untuk internal kliennya gitu, untuk manajemen kita bikin dashboard mungkin. Dashboard lah gitu kan, manajemen keuangan, karyawan, olah data segala macam. Data kayak gitu ya berarti ya. Dan itu kan emang nggak perlu SEO, ngapain juga mau diakses lewat Google gitu kan. Nggak perlu SSR juga. Nggak usah SSR juga gitu kan. SPA udah kelar gitu. Everything works, ya udah ngasih value ke user, beres. Tapi bakalan ada chance. Oh, berarti yang itu ya, yang apa namanya, tipe project yang tadi itu bisa di-maintain terus-terusan gitu ya, sampai setahun 2 tahun. Itu bisa jadi ada possibility sampai ada fitur-fitur baru yang nanti fiturnya itu bahkan bikin app-nya makin gede dan butuh kebutuhan yang lain-lain tadi gitu ya. Yang struktur kodenya, abstraksinya harus bagus dan kawan-kawan gitu ya. Benar. Oke, so far so good. Kurasa udah clear juga gitu ya. Sebenarnya ada satu hal juga yang kurasa penting tapi ya waktunya terbatas gitu ya. Part 2 mungkin. Gimana itu sebenarnya adalah soal ngomongin jenjang karir. Oh, menarik. Antara product base versus project base gitu kan. Mungkin itu kan kayak role-nya apakah sama gitu kan. Itu atau juga ada istilah-istilah yang berbeda gitu. Teman-teman juga kurasa yang nonton penasaran juga nih gitu. Kayak jenjang karirnya gimana gitu. Karena apa ya, again kita masuk perusahaan banyak hal nih yang dipertimbangkan, gak cuma soal salary tapi juga aku gimana aku bisa berkembang di suatu company tersebut gitu. Kemudian nanti aku ngoding seperti apa di code base-nya segala macam, timnya seperti apa, banyak hal gitu. Jadi ya itu definitely suatu topik yang menarik dan ya mesti kita bincangkan kali ya ke depan gitu. Iya, bisa. Gimana Dik, part 2? Bisa di stop dulu. Jenjang karir bukanya sebentar. Kenapa? Jenjang karir bukanya sebentar. Atau mau kita bahas? Takut lama. Tuh udah di kode tuh 50 menit. Udah 50 menit. Oh, cepet banget. Cepet, ada kerasa. Gimana, enak sih ngobrol? Sebenarnya ini di-cut ya nanti ya. Oke. Ya, dulu Mas. Oke, cool. Ya, gitu dulu teman-teman. Jadi so far kita udah bahas banyak hal ya dari tadi. Dari soal pertama definisi dari project base dan product base itu sendiri kayak gimana sih gitu. Kemudian dari situ kita juga paham ternyata yang membedakan adalah antara klien kalau project base dan kalau dari product base ada user segala macam. Inisiatif gitu ya. Dari si company-nya sendiri. Kita juga udah bahas soal development phase gimana gitu. Kemudian phase developmentnya secepat apakah, kemudian scope projectnya. Kurasa udah banyak banget hal yang kita bahas sampai nggak kerasa 50 menit nih gitu ya. Terus kita juga tadi bahas soal gimana persiapan untuk masuk segala macam, itu udah kurasa clear dan hopefully teman-teman dapat gambaran ya. Kayak kalau misal mempertimbangkan nih gitu, aku mau ke project base atau ke product base gitu. Harapannya udah bisa dapat gambaran lah kali ya. Oke, gitu. Oke, dariku itu sih so far dari apa yang ingin kita bahas. Mungkin ada satu hal terakhir yang mau disampaikan oleh Andri atau Aka sebelum kita tutup. Aman sih, aman. Oke, cool. Segitu dulu teman-teman untuk konten OP kali ini. Semoga ada manfaatnya. Amin. Again, thank you udah nonton, dan kalau misal teman-teman suka gitu ya, boleh share, like, subscribe juga, karena hal itu juga secara gak langsung yang ngebuat kita untuk terus-terusan
konten nih dan terus-terusan Iya. bergerak kan gitu. Mantap, Karena mantap, kita mantap, tahu mantap. ternyata apa yang kita lakukan adalah impactful gitu. Jadi kayak Berdampak buat teman-teman. betul, kita nggak sekedar bacot doang gitu kan. Tapi ya ternyata ada loh yang nonton ini, ternyata iya gitu. Sama nyambung gitu ya. Iya. Gitu. Atau teman-teman dengerin sebelum tidur apapun itulah. Hopefully bisa ngebantu teman-teman. Dan ya, again thank you sekali lagi. Sampai jumpa di video atau konten yang lainnya. Thank you. Dadah, thank you. Itu setengah kan? Enggak sampai ke kaki-kaki dah kan? Enggak, tiba-tiba takut gini nanti kelihatan. Oke lah. Yuk. Siap kah? Apa nih? Bentar. Ada orang baru dah yang dengerin gitu loh. Kayak kamu sebenarnya ngomong ke harusnya di situ tuh ada kamera buat nge-short. iya, harusnya. Di situ juga ada. Gitu. iPhone gitu kan. Tapi nunggu yang mau ini kontribusi. Apa sih? Ayo. Oke.